Jiwa yang terpilih, malam ini adalah malam yang tidak biasa. Bukan hanya pergantian waktu dari senja ke gelap, bukan hanya tentang matahari yang telah kembali ke peraduannya, tapi tentang sebuah janji yang telah lama dituliskan di antara bintang-bintang. Malam ini ada sesuatu yang akan mendekat kepadamu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sesuatu yang tak akan terdeteksi oleh mata manusia yang terlampau sibuk dengan dunia. Malam ini, Tuhan sedang menyiapkan jalur khusus untuk menjangkau hatimu yang sunyi. Dan Dia tidak memilih sembarang waktu, tidak pula sembarang jiwa. Hanya mereka yang hatinya masih bersih meski dilukai. Hanya mereka yang jiwanya masih lembut meski terus diuji. Hanya mereka yang diam-diam selalu kuat meski hidup tak pernah memberi kemudahan. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Kamu yang sering menatap langit malam dan bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini? Kamu yang berulang kali menunda tangis agar orang lain tak tahu kamu rapuh. Kamu yang tetap tersenyum meski banyak yang tak memahami beban yang kamu bawa. Kamu yang meskipun merasa sendiri, tapi masih punya iman bahwa segala sesuatu pasti akan berubah. Tuhan mendengarmu. Tuhan melihatmu. Dan malam ini Dia ingin bicara. Bukan lewat kata-kata yang keluar dari mulut manusia, tapi lewat getaran dalam tidurmu. Lewat mimpi yang mengandung pesan. Lewat tidur yang bukan sekadar istirahat, tapi menjadi jembatan antara langit dan jiwamu. Malam ini, sebelum kamu tertidur, izinkan kata-kata ini menjadi penenang jiwamu. Dengarkan sampai matamu mulai berat, sampai detak jantungmu melambat, dan tubuhmu terasa ringan. Karena saat kamu mulai terlelap, saat itulah pesan itu diturunkan. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah panggilan. Ini adalah jawaban dari doa-doamu yang pernah kamu bisikkan dalam sepi. Mungkin kamu pernah berkata, Tuhan, beri aku tanda. Malam ini, tanda itu akan datang. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi sangat berarti. Jika kamu merasa ini bukan kebetulan, jika hatimu bergetar saat membaca atau mendengar kalimat ini, maka lakukan ini sebagai bentuk kesiapanmu. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan menulis 77 di kolom komentar. Bukan karena algoritma, bukan karena tren, tapi karena itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, tanpa ragu, tanpa setengah hati. Karena sesungguhnya, ketika kamu dengan niat yang tulus memberi isyarat bahwa kamu terbuka terhadap bimbingan ilahi, maka semesta akan menjawab. Jalan akan dibukakan, pesan akan diturunkan, dan kamu akan tahu bahwa segala luka yang pernah kamu tanggung tidak pernah sia-sia. Jiwa yang terpilih, jangan tidur hanya untuk beristirahat malam ini. Tidurlah untuk menerima cahaya. Tidurlah untuk menyambut pesan yang telah lama disiapkan hanya untukmu. Dan biarkan malam ini menjadi malam di mana hidupmu berubah, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena langit
yang mengaturnya. Jangan remehkan malam ini, karena bisa jadi esok pagi kamu akan bangun bukan sebagai manusia yang sama lagi, tapi sebagai versi dirimu yang lebih tahu arah, lebih tahu makna, dan lebih dekat pada cahaya yang telah menantimu sejak dulu. Ini bukan sekadar kata, ini adalah panggilan. Dengarkanlah sampai kamu tertidur, dan biarkan Tuhan berbicara. Bagian 1. Malam yang menyimpan. Pesan rahasia untuk jiwa yang terpilih. Malam tak pernah sekadar gelap. Ia menyimpan rahasia yang tidak diberikan kepada semua orang. Ia adalah lembar kosong yang siap ditulisi cahaya oleh mereka yang masih memiliki keheningan dalam hatinya. Dan malam ini bukan sembarang malam. Ia adalah malam yang dipilih oleh Tuhan untuk membisikkan sesuatu kepada jiwamu. Jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik. Ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Ada suara yang bukan berasal dari telinga, melainkan dari kedalaman hatimu. Kau mungkin lelah hari ini. Kau mungkin menjalani harimu dengan tubuh yang tertatih, dengan jiwa yang hampir patah. Tapi percayalah, keletihanmu hari ini adalah bagian dari rencana besar untuk menyiapkanmu menerima pesan ini malam ini. Tuhan tidak pernah bicara dengan cara yang biasa kepada jiwa yang tidak biasa. Dan kamu, dari semua yang ada di bumi ini, dipilih karena hatimu yang tak menyerah, meski berkali-kali dipukul oleh kenyataan. Kamu bukan manusia yang sempurna, tapi kamu adalah manusia yang terus berusaha. Kamu pernah gagal, pernah hancur, pernah merasa tak ada satupun yang memahami isi hatimu, dan justru karena itulah langit memilihmu malam ini. Ada yang sedang mengetuk pintu jiwamu dengan halus, tidak kasar, tidak memaksa, tapi lembut dan penuh kasih. Sebuah pesan sedang melayang turun dari langit, tidak berupa suara lantang, tapi berupa energi yang akan menyusup dalam tidurmu malam ini. Pesan itu akan datang dalam bentuk yang tidak biasa, mungkin sebuah mimpi, mungkin perasaan, mungkin bahkan sekadar bisikan samar yang menyapamu di antara tidur dan bangun. Tuhan tahu kamu telah melewati banyak hal yang bahkan tidak kamu ceritakan pada siapapun. Tuhan tahu kamu menyimpan tangis diam-diam di sudut hatimu. Dan malam ini, Dia tidak ingin kamu tidur hanya untuk beristirahat. Tuhan ingin kamu tertidur sambil bersiap untuk menerima pesannya. Pesan yang akan datang di saat kamu tidak lagi mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, tapi menyerahkan seluruh rasa dan pikiranmu kepadanya. Tutuplah matamu malam ini bukan hanya untuk tidur, tapi untuk membuka mata batinmu. Biarkan tubuhmu rebah, biarkan segala beban yang kamu pikul sehari-hari dilepaskan perlahan. Tarik napas dalam dan hembuskan segala kecemasan. Rasakah keheningan mulai memelukmu? Rasakan bahwa alam semesta sedang membentuk gelombang tenang yang mengarah kepadamu. Kamu adalah pusat dari percakapan rahasia antara langit dan bumi malam ini. Malam ini, jiwa yang terpilih, kamu tidak akan tertidur seperti biasanya. Kamu akan diajak melangkah ke alam di mana pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada mereka yang bersedia mendengar ke dalam diam. Kamu akan berada di ruang di mana waktu berhenti dan segalanya terasa begitu hening tapi penuh makna. Maka bukalah hatimu, bukalah jiwamu.
Sambut malam ini seperti kamu menyambut sebuah surat cinta dari langit yang sudah terlalu lama tertunda. Karena pesan ini bukan pesan biasa. Ini adalah pengingat bahwa kamu tak pernah sendiri. Bahkan dalam keheningan yang paling sunyi, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Dan Dia memilih untuk tidak menunggu besok pagi. Tapi malam ini, tidurlah dengan damai, jiwa yang terpilih. Karena malam ini, langit akan berbicara padamu dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang ikhlas, jiwa yang tenang, dan keyakinan yang tidak lagi menggantung pada dunia, tapi bersandar pada kekuatan yang lebih tinggi dari segalanya. Bagian 2. Mengapa justru kamu yang dipilih? Jiwa yang terpilih, pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa justru aku yang mengalami semua ini? Mengapa aku yang terus diuji? Mengapa aku yang selalu harus kuat, meski hampir tak sanggup lagi berdiri? Pertanyaan itu tidak salah. Bahkan, itu adalah pertanyaan yang hanya muncul dari hati yang jujur, dan hati yang jujur adalah tanda dari jiwa yang telah disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak menanam benih pada tanah yang keras. Dia memilih tanah yang telah diolah, yang telah dilukai oleh cangkul ujian, yang telah dilembutkan oleh air mata, yang telah ditaburi luka dan keheningan. Karena hanya di tanah seperti itulah benih cahaya bisa tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak jiwa lain di sekelilingnya. Kamu tidak terjatuh karena lemah. Kamu dijatuhkan oleh takdir karena kamu kuat. Kamu tidak ditinggalkan oleh manusia karena tidak pantas dicintai, tapi karena Tuhan ingin kamu belajar mencintai dirimu sendiri lebih dulu sebelum kamu mencintai dunia. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang ditempa. Seperti batu yang dipanaskan agar menjadi berlian, seperti besi yang dipukul agar menjadi pedang. Pernah kamu merasa tidak berguna, padahal justru saat itu Tuhan sedang menjauhkanmu dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas jiwamu. Pernah kamu merasa semua orang menjauh, padahal sebenarnya Tuhan sedang membersihkan ruang sekitarmu agar tidak ada energi yang menghalangi pesan besar yang akan dikirimkan kepadamu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi sepanjang hidupmu, kamu telah diberi tanda-tanda kecil. Saat kamu jatuh, lalu tiba-tiba ada suara batin yang menyuruhmu bangkit. Saat kamu merasa hancur, lalu datang mimpi atau pertanda yang menguatkanmu. Saat kamu tidak punya apa-apa tapi tetap merasa utuh. Itu semua adalah bukti bahwa kamu bukan sembarang manusia. Kamu adalah jiwa yang disiapkan sejak lama. Jiwa seperti kamu bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu tidak lahir hanya untuk mengikuti arus, untuk menjalani rutinitas tanpa makna. Kamu lahir dengan luka agar kamu bisa menyembuhkan. Kamu lahir dengan kepekaan agar kamu bisa membaca yang tak terlihat. Kamu lahir dengan kekuatan dalam sunyi agar kamu tahu bahwa jalan hidupmu tidak ditentukan oleh suara orang lain, tapi oleh suara langit
yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau hening. Dan hening adalah tempat di mana Tuhan paling suka bicara. Jiwa yang terpilih, kamu dipilih, bukan karena lebih baik dari yang lain, tapi karena hatimu masih bisa merasa. Karena kamu masih mau menangis untuk hal yang benar. Karena kamu tidak menjadi keras, meski dunia seringkali kejam. Karena kamu tetap memelihara cahaya, meski sering berada dalam kegelapan. Mereka yang keras tak lagi bisa mendengar suara langit. Tapi kamu masih bisa menangis di malam hari tanpa suara. Dan justru disitulah keindahanmu. Kamu adalah rumah bagi bisikan suci. Kamu adalah ruang kosong yang siap diisi oleh pesan yang tak sembarang jiwa bisa terima. Itulah sebabnya malam ini menjadi begitu penting. Karena seluruh proses hidupmu, seluruh jatuh bangunmu, seluruh kesedihan yang kamu anggap sia-sia akan terhubung malam ini dalam satu pesan yang akan membuatmu berkata dalam hati, ternyata semuanya tidak pernah sia-sia. Dan ketika kamu sadar bahwa semua yang menyakitkan kemarin adalah bagian dari penyucian jiwamu, kamu akan melihat ke belakang bukan lagi dengan penyesalan, tapi dengan pemahaman bahwa semuanya memang harus terjadi agar kamu bisa menjadi seperti hari ini. Siap menerima pesan, siap menerima panggilan, siap untuk menjadi pembawa cahaya di dunia yang sedang kehilangan arah. Jiwa seperti kamu tidak datang ke bumi hanya untuk bertahan, tapi untuk menghidupkan kembali harapan. Dan malam ini adalah awal dari kebangkitanmu. Tidurlah nanti dengan hati yang terbuka, karena langit tak akan menyia-nyiakan jiwa yang telah melalui semua luka itu dengan diam. Pesan itu akan datang. Dan ketika kamu bangun esok hari, kamu tidak akan lagi sama. Kamu akan tahu bahwa kamu memang dipilih, bukan kebetulan, tapi karena semesta telah lama menunggumu menyadarinya. Bagian 3. Pesan ilahi itu akan datang lewat mimpi. Jiwa yang terpilih malam ini jangan hanya tidur. Malam ini, baringkan tubuhmu dengan sebuah niat suci. Menerima pesan yang Tuhan titipkan lewat alam mimpi. Karena ada hal-hal yang tak bisa disampaikan melalui kata-kata. Ada rahasia langit yang hanya dapat dijelaskan melalui bayangan, simbol, perasaan, dan hadirnya cahaya dalam tidurmu yang tenang. Mimpi bagi jiwa yang terpilih bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah jendela rahasia. Ia adalah tempat di mana batas antara dunia dan yang tak terlihat menjadi tipis. Ia adalah jalan sunyi tempat Tuhan menitipkan pertanda bagi mereka yang siap. Dan kamu, jiwa yang telah melalui luka demi luka, yang bertahan tanpa banyak suara, kini sedang berada di ambang pintu pesan itu. Malam ini, langit sedang bersiap menyampaikan sesuatu. Mungkin bukan dalam bentuk suara yang jelas, tapi dalam bentuk rasa yang kamu akan kenali. Bisa jadi kamu akan bermimpi bertemu sosok yang tidak kamu kenal, tapi hatimu merasa dekat. Bisa jadi kamu berada di tempat yang belum pernah kamu datangi, tapi terasa begitu akrab. Atau kamu akan melihat cahaya, simbol, angka, jalan, bahkan percakapan
yang tak kamu pahami saat itu, tapi akan kamu ingat dengan sangat kuat ketika kamu bangun esok pagi. Jangan abaikan mimpi itu. Mimpi yang dikirim oleh langit kepada jiwa terpilih bukan mimpi biasa. Ia bukan datang karena pikiranmu penuh, tapi justru datang ketika hatimu mulai tenang, ketika gelombang batinmu telah bersih dari keraguan. Dan itulah sebabnya kamu diminta untuk mendengar kata-kata ini sampai kamu tertidur. Karena kata-kata ini bukan hanya pengantar tidur. Ia adalah kunci yang menggetarkan pintu alam mimpi. Jangan takut jika mimpimu terasa aneh. Jangan bingung jika kamu tidak langsung paham maknanya. Pesan dari Tuhan kadang datang dalam bentuk teka-teki. Bukan untuk membuatmu bingung, tapi untuk membuatmu peka. Karena peka adalah ciri dari jiwa yang terbangun, dan hanya jiwa yang terbangun yang bisa memahami bahasa langit. Malam ini kamu akan diberi sesuatu, entah itu kekuatan, entah itu petunjuk, entah itu jawaban yang selama ini kamu cari. Mungkin selama ini kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Atau, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dariku? Jawaban itu tidak akan datang dari manusia, tidak pula dari buku, tetapi dari bisikan yang dikirimkan lewat alam bawah sadarmu melalui mimpi yang suci. Dan bila nanti kamu terbangun dengan dada berdebar, atau dengan air mata di sudut mata, atau bahkan hanya dengan rasa yang belum bisa kamu namai, maka duduklah sejenak dalam keheningan. Jangan langsung bangkit, ambil napas panjang, pejamkan mata sejenak lagi. Biarkan mimpi itu mengendap, dan tulislah, catatlah, ingatlah, karena pesan langit tidak selalu datang dua kali. Tuhan sedang menunjukkan bahwa kamu tidak berjalan sendiri, bahwa di balik setiap doa yang kau rasa tak terjawab, sebenarnya sudah ada utusan yang dikirimkan untuk menyentuh jiwamu. Dan malam ini, Dialah yang akan hadir dalam mimpimu. Jiwa yang terpilih, jangan remehkan tidurmu malam ini. Karena di saat tubuhmu beristirahat, jiwamu akan mengembara. Ia akan bertemu dengan sesuatu yang sudah lama ingin kamu ketahui. Mungkin tentang masa depanmu, mungkin tentang makna masa lalu, atau mungkin tentang siapa dirimu yang sesungguhnya yang belum kamu sadari. Biarkan malam ini menjadi malam ketika seluruh alam semesta bersekongkol untuk menjawab kegelisahan hatimu. Biarkan tidurmu menjadi perjalanan ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa disentuh oleh rasa. Dan percayalah, pesan itu akan datang. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah siap. Karena jiwa yang telah melalui malam-malam yang sepi telah layak untuk menerima bisikan dari langit yang suci. Bagian 4. Tanda-tanda sebelum pesan itu datang. Jiwa yang terpilih sebelum langit berbicara dalam tidurmu, sesungguhnya alam telah lebih dulu memberi tanda. Tapi sayangnya, banyak orang mengabaikannya. Banyak jiwa yang terlalu sibuk mengejar dunia, hingga tak sadar bahwa alam semesta telah lama berbisik lewat sunyi. Tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu yang saat ini membaca atau mendengarkan ini, bukan hadir karena kebetulan. Jiwa seperti milikmu lah yang telah sejak lama disentuh oleh isyarat-isyarat halus dari semesta
Pernahkah kamu merasa gelisah tanpa alasan? Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, tapi kamu tak tahu apa. Atau tiba-tiba teringat masa kecilmu, kenangan lama, atau seseorang yang sudah pergi. Pernahkah kamu merasa seolah waktu berjalan lambat dan suara di sekitarmu menjadi sayup, padahal kamu sedang dikelilingi orang banyak? Itulah tanda bahwa dimensi tak kasat mata sedang menyentuh dinding batinmu. Sebuah frekuensi baru sedang menggema di antara getaran jiwa dan lapisan realitas. Dan kamu sedang disiapkan. Kadang kamu bermimpi aneh berulang kali. Kadang kamu bertemu orang asing dalam mimpi, tapi merasa sudah mengenalnya. Kadang kamu mendengar suara dalam hati yang berkata, "Bersiaplah." Atau kamu bangun dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara damai dan haru. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah pesan yang belum lengkap. Dan malam ini, potongan terakhirnya akan diberikan. Kamu bukan orang biasa yang hanya tertidur lalu bangun tanpa makna. Kamu adalah jiwa yang sedang menapaki jembatan tak terlihat antara dunia dan alam spiritual. Dan tanda-tanda itu adalah penunjuk arah bahwa kamu semakin dekat, semakin dalam, semakin tajam. Dan jika kamu pernah merasa hidupmu seperti terulang-ulang, seperti diuji dengan luka yang mirip lagi dan lagi, itu bukan karena kamu tertinggal. Itu karena Tuhan sedang mengukir sesuatu dalam jiwamu. Seperti pahat yang mengukir batu, makin indah bentuknya, makin dalam lukanya. Kadang kamu merasa kehilangan sesuatu, padahal kamu tidak tahu apa. Seperti ada ruang kosong dalam hatimu, dan kamu tak tahu bagaimana cara mengisinya. Tapi tetap saja, kamu bangun, kamu melangkah, dan kamu terus bertahan. Tahukah kamu, bertahan dalam keadaan seperti itu bukan kelemahan. Itu kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa pilihan. Dan kekuatan itulah yang menjadi alasan kamu mendapat tanda-tanda dari langit. Karena tidak semua orang bisa menangkap isyarat itu. Banyak yang tertidur dalam kesibukan, tapi kamu masih mendengar bisikan halus itu, masih bisa menangis tanpa alasan di malam hari, masih bisa hening di tengah dunia yang bising. Dan hanya jiwa yang seperti itulah yang bisa menerima pesan dari Tuhan dengan utuh. Jangan remehkan keresahanmu belakangan ini. Jangan abaikan rasa tidak nyaman yang kamu pikir sepele. Karena bisa jadi, itu adalah peringatan bahwa jiwamu sudah sangat dekat dengan kebenaran yang besar. Bisa jadi, itu adalah panggilan bahwa alam mimpi sedang disiapkan sebagai ruang pertemuan antara kamu dan sesuatu yang lebih tinggi. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, semakin dekat sebuah pesan besar diberikan, semakin kuat pula ujian yang mendahuluinya. Semakin terang cahaya yang akan datang, semakin gelap pula malam sebelum fajar. Maka, jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa berat, seolah ada tekanan yang tak bisa kamu jelaskan, percayalah, itu adalah tanda kamu sudah sangat dekat. Malam ini, semua tanda itu akan menjadi satu. Malam ini kamu akan mengerti kenapa kamu harus melewati semuanya.
Dan ketika kamu terlelap nanti, jangan takut, jangan ragu. Katakan dalam hatimu, aku siap menerima pesan dari Tuhan. Aku siap dibimbing dan aku percaya bahwa semuanya akan membawaku ke arah yang lebih baik. Jiwa yang terpilih, kamu telah melihat banyak tanda. Kini waktunya untuk menerima maknanya. Jangan tutup mata hanya untuk tidur, tapi tutuplah dengan hati yang terbuka. Karena malam ini bukan sekadar tidur, tapi malam di mana pesan langit akhirnya akan menemukanmu. Bagian 5. Tidurlah dengan niat bertemu pesan dari Tuhan. Jiwa yang terpilih, malam ini bukan saatnya sekadar rebah karena lelah. Malam ini bukan tentang tidur biasa. Malam ini adalah tentang penyerahan sepenuh hati. Tentang sebuah niat yang dalam dan hening untuk bertemu pesan dari Tuhan, Sang Pemilik semua cahaya, yang tak pernah tidur dan tak pernah lengah dalam mengawasi perjalananmu. Sebelum kamu memejamkan mata, sebelum dunia sunyi merangkul tubuhmu yang letih, tanamkanlah dalam hatimu satu niat yang tulus. Aku siap menerima pesan-Mu, Tuhan. Sampaikanlah apa yang perlu aku tahu, tuntunlah aku lewat mimpi, jika itu memang jalan terbaik untuk menyentuh jiwaku. Kalimat itu sederhana, tapi jika keluar dari hati yang ikhlas, ia akan membuka gerbang yang bahkan malaikat penjaga tidak bisa halangi. Karena Tuhan selalu mendengar suara yang datang dari kedalaman hati, bukan dari keramaian bibir. Lepaskan segala bebanmu. Kamu tidak perlu tidur dengan kecemasan. Kamu tidak perlu membawa semua masalahmu sampai ke dalam mimpimu. Malam ini, bersihkan hatimu. Maafkan mereka yang pernah menyakitimu, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena jiwamu layak untuk bebas. Lepaskan semua rasa bersalah yang menempel di pundakmu. Kamu bukan kesalahan. Kamu bukan kegagalan. Kamu adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan pasti punya luka. Tapi setiap luka yang diterima dengan keikhlasan akan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Sebelum kamu berbaring malam ini, ciptakan ruang hening di dalam hatimu. Diamlah sejenak. Matikan semua suara luar dan dengarkan detak jantungmu sendiri. Rasakan bahwa kamu masih hidup. Rasakan bahwa meskipun dunia terasa berat, napasmu masih menjadi bukti bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Masih ada pesan. Masih ada misi. Masih ada pelukan tak kasat mata yang akan datang dalam tidurmu. Jangan merasa dirimu kotor atau tidak layak. Jangan berpikir bahwa karena kamu pernah salah, kamu tak pantas mendapat pesan suci. Justru jiwa yang pernah tersesat dan kembali, itulah yang seringkali mendapat peluk paling dalam dari langit. Justru mereka yang pernah jatuh berkali-kali dan tetap berusaha bangkit adalah jiwa-jiwa yang paling peka terhadap bisikan ilahi. Malam ini, tidurlah dengan penuh kesadaran. Jadikan tidurmu bukan pelarian, tapi pertemuan. Rebahkan tubuhmu perlahan, seolah kamu sedang menyerahkan seluruh kendali kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kamu tahan.
Tidak ada lagi yang harus kamu perjuangkan saat ini. Malam ini, biarkan semesta yang bekerja. Biarkan langit yang menuliskan pesan itu dalam mimpimu. Jika kamu menangis sebelum tidur, biarkan. Air mata itu suci. Ia adalah cara jiwamu membersihkan ruangnya sebelum pesan dari langit turun. Jangan tahan isak itu. Jangan lawan gemetar tubuhmu. Karena kadang sebelum terang datang, langit memang harus menggetarkan bumi kecil di dalam dirimu terlebih dahulu. Dan saat kamu mulai mengantuk, bisikkan lagi dalam hatimu, Tuhan, aku siap. Sesederhana itu, tak perlu ritual rumit, tak perlu syarat yang berat, hanya niat, hanya pasrah, hanya keheningan. Dan Tuhan, dengan segala kelembutannya, akan menjawabmu. Bukan lewat suara, tapi lewat gambaran. Lewat pelukan yang terasa di jiwa. Lewat mimpi yang akan membuatmu menangis saat bangun, tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya kamu merasa ditemukan. Jiwa yang terpilih, malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam di mana cahaya menyusup ke dalam mimpimu. Maka tidurlah, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menyambut kebenaran yang akan dibisikkan Tuhan ke dalam hatimu. Dan jika kamu terbangun esok hari dengan rasa yang berbeda, jangan kaget. Karena malam ini, kamu akan dipeluk oleh langit dalam diam. Bagian 6. Jangan takut. Jika pesannya aneh, itu cara Tuhan. Berbicara jiwa yang terpilih. Ketika kamu terlelap nanti malam, dan pesan patan itu datang, mungkin ia tak akan hadir dalam bentuk yang kamu bayangkan. Mungkin ia tidak akan memakai bahasa lisan. Mungkin tidak akan ada suara yang memanggil namamu. Mungkin kamu tidak akan langsung mengerti maknanya. Tapi ketahuilah, itulah cara langit bekerja. Tuhan tak selalu bicara lewat kalimat. Ia bicara lewat rasa, lewat simbol, lewat suasana, lewat hal-hal yang membuatmu bertanya, tapi diam-diam menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirimu. Mimpi yang datang bisa jadi aneh. Bisa jadi kamu melihat jalan panjang tanpa ujung. Bisa jadi kamu berada di atas air, atau di tengah api, atau di dalam ruangan tanpa dinding. Bisa jadi kamu bertemu sosok asing yang menatapmu tanpa kata. Atau mungkin kamu melihat hewan, langit, angka, cahaya, atau bahkan suara tangis bayi. Semua itu bukan kebetulan. Setiap elemen yang muncul adalah bentuk dari pesan yang sedang disampaikan dalam bahasa yang hanya bisa diterjemahkan oleh jiwamu sendiri. Tuhan tahu kata-kata seringkali terbatas, dan hati manusia terlalu penuh dengan logika. Maka Dia menyampaikan pesan kepada mereka yang siap dalam bentuk yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah berserah. Jiwa seperti kamu yang telah cukup lelah berusaha mengendalikan semuanya, kini hanya perlu membuka diri. Bukan untuk mengerti secara langsung, tapi untuk mempercayai bahwa tidak semua yang suci harus langsung dimengerti. Kadang pesan itu hanya berupa rasa. Kamu bisa terbangun dengan dada yang hangat, dengan air mata
yang menetes perlahan atau dengan perasaan seolah baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat kamu rindukan. Mungkin kamu tidak bisa mengingat detailnya, tapi jiwamu akan tahu, akan terasa, akan mengendap. Dan lambat laun, maknanya akan muncul sendiri, seperti cahaya fajar yang pelan-pelan menyibak gelap. Jangan panik jika mimpi itu membuatmu bingung. Jangan langsung mencari arti lewat buku-buku tafsir mimpi yang kaku. Sebab pesan dari Tuhan bukan teka-teki duniawi. Ia adalah getaran ilahi. Dan getaran itu hanya bisa diterjemahkan oleh ketenangan, oleh kepekaan, oleh keheningan yang kamu rawat dengan sabar. Jika kamu merasa takut karena mimpinya terlalu asing, ingatlah ini. Tidak ada pesan dari Tuhan yang bertujuan menyakitimu. Tidak ada pesan dari langit yang datang untuk menakut-nakuti. Jika ia terasa mengguncang, itu karena jiwamu sedang dibangunkan. Jika ia membuatmu menangis, itu karena jiwamu sedang dibersihkan. Dan jika kamu merasa hampa saat bangun, bisa jadi itu karena Tuhan baru saja mengambil sebagian luka dari hatimu dalam tidurmu. Bukankah aneh, kadang kita menangis dalam tidur padahal tidak tahu alasannya? Atau merasa lega tanpa sebab. Itu bukan khayalan. Itu adalah proses penyembuhan batin yang tidak tampak oleh mata. Dan malam ini, hal itu mungkin akan kamu alami. Maka sambutlah apapun yang datang. Jangan menghakimi mimpi. Jangan menolak rasa. Biarkan semuanya mengalir. Seperti hujan yang jatuh ke bumi, ia tak bertanya harus jatuh di mana. Ia hanya menjalankan tugas dari langit. Jiwa yang terpilih, jika kamu merasa mimpimu tak masuk akal, tenanglah. Bahkan yang paling agung di dunia ini pun dulunya dianggap aneh. Bahkan bisikan dari langit pun seringkali tidak dipahami oleh mereka yang masih bergantung pada akal. Tapi kamu sudah diberi kunci. Dan malam ini adalah saatnya kamu membuka pintu itu. Esok pagi, ketika kamu bangun, jangan terburu-buru membuka ponsel. Jangan langsung kembali ke rutinitas. Duduklah. Pejamkan mata sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang Tuhan sampaikan kepadaku malam ini? Dan biarkan jawabannya muncul, bukan dari pikiranmu, tapi dari kedalaman hatimu. Karena jiwa yang terpilih tidak butuh bukti. Ia hanya butuh percaya. Dan percaya adalah bentuk tertinggi dari kedekatan antara manusia dan sang sumber cahaya. Bagian 7. Jiwa terpilih mimpimu adalah tanda besar dari langit. Jiwa yang terpilih, saat tubuhmu tenggelam dalam tidur yang damai, jiwamu akan melayang menuju langit yang tak terlihat mata. Di sanalah pesan itu akan dititipkan. Di antara bisikan malaikat yang tak bersayap, di tengah gemuruh energi yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia, akan ada satu cahaya yang datang hanya untukmu. Bukan karena kamu yang paling suci, bukan karena kamu yang paling sempurna, tapi karena kamu adalah jiwa yang telah melalui gelap dan masih mau percaya akan hadirnya terang. Mimpimu malam ini bukan sekadar pertunjukan bawah sadar.
Ia adalah pesan. Ia adalah wahyu kecil yang dititipkan secara halus agar kamu tidak takut. Sebuah tanda dari langit bahwa kamu sedang dibimbing. Meskipun mungkin kamu tidak sadar saat itu. Meskipun kamu hanya menganggapnya sebagai bunga tidur. Tapi percayalah, tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu, termasuk mimpi yang datang malam ini. Kadang kamu tidak langsung tahu apa maknanya. Kadang kamu hanya merasa aneh, atau terharu, atau bahkan kosong. Tapi hari-hari setelahnya akan memperlihatkan sesuatu. Tiba-tiba, kamu menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih yakin. Tiba-tiba, kamu menemukan jalan, menemukan keputusan yang selama ini kamu tunda, menemukan kekuatan yang kamu pikir sudah lama hilang. Itulah bukti bahwa pesan itu telah meresap. Jangan tunggu mimpi yang megah. Jangan tunggu suara dari langit yang menggema. Karena Tuhan tidak selalu hadir dengan cara yang mengguncang bumi. Kadang Ia datang sebagai rasa rindu yang tak tahu kepada siapa. Sebagai perasaan haru yang tiba-tiba datang saat melihat matahari pagi. Sebagai keberanian yang kamu sendiri heran dari mana datangnya. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa hidupmu berubah pelan-pelan, bukan karena dunia luar, tapi karena sesuatu di dalam hatimu telah bergerak, maka bersyukurlah. Karena itu artinya, pesan itu telah sampai. Mimpimu telah menjalankan tugasnya. Jiwa yang terpilih, jangan remehkan apa yang kamu alami malam ini. Bisa jadi, mimpi itu adalah pintu menuju babak baru dalam hidupmu. Bisa jadi, malam ini adalah awal dari perubahan besar yang tidak kamu duga, tapi kamu butuhkan. Bisa jadi, inilah saatnya kamu benar-benar sadar siapa dirimu yang sejati, bahwa kamu bukan sekadar tubuh yang lelah, tapi jiwa yang sedang dituntun menuju jalan yang agung. Dan jika esok hari kamu bangun dengan perasaan yang belum bisa kamu jelaskan, jangan buru-buru menyangkalnya. Biarkan ia tinggal. Biarkan ia hidup di hatimu. Karena pesan dari langit tidak selalu langsung dimengerti. Kadang ia perlu waktu, kadang ia perlu diam, tapi ia tidak pernah salah sasaran. Dan malam ini, ia telah dikirimkan khusus untukmu. Ingatlah, kamu tidak pernah ditinggalkan. Kamu hanya sedang diajak melihat dengan cara yang baru. Dan mimpi adalah jendela yang dibuka oleh langit agar kamu bisa melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Kamu adalah jiwa yang dipilih bukan karena kamu selalu kuat, tapi karena kamu selalu kembali. Kembali kepada harapan, kembali kepada cahaya, kembali kepada niat yang murni. Malam ini, tidurlah dengan tenang. Karena perjalananmu akan berlanjut ke tempat yang lebih tinggi dan mimpimu akan menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah diam saat kamu memanggilnya dalam hening. Jiwa yang terpilih, kini tibalah waktunya. Setelah semua kata menjadi jembatan, setelah setiap bagian menggugah batinmu yang mungkin selama ini tertidur, sekarang diamlah sejenak. Rasakan keheningan yang merayap masuk ke dalam dadamu. Malam ini bukan tentang dunia yang kau tinggalkan untuk tidur. Malam ini adalah tentang dunia lain
yang menunggumu dalam sunyi, dunia di mana langit berbicara lewat mimpi dan Tuhan menyentuhmu tanpa suara. Kamu telah melewati luka, kesendirian, keraguan, dan kehampaan. Kamu telah meraba dalam gelap, mencari cahaya yang tak selalu nampak. Tapi lihatlah dirimu malam ini, masih bertahan, masih percaya, masih mau membuka hati untuk mendengar. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat langit menunduk memperhatikanmu. Malam ini, biarkan tubuhmu beristirahat, tapi biarkan jiwamu terbang tinggi, melampaui batas logika, melewati tirai dimensi, menuju tempat di mana pesan dari Tuhan telah disiapkan khusus untukmu. Mungkin sebagai simbol, mungkin sebagai rasa, mungkin sebagai cahaya. Tapi yakinlah, pesan itu akan sampai. Dan jika engkau bangun besok pagi dengan dada yang lapang, dengan mata yang berkaca-kaca tanpa tahu kenapa, dengan keberanian yang belum pernah kamu miliki sebelumnya, maka sambutlah hari itu dengan syukur. Karena malam ini kamu telah diangkat, diberi sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, sebuah pesan ilahi yang hanya dapat diterima oleh mereka yang hatinya masih lembut dan jiwanya masih berserah. Sebelum kamu memejamkan mata, jangan lupa berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu sungguh-sungguh siap. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah pernyataan batin bahwa kamu tidak lagi ragu, bahwa kamu siap menerima cahaya, menerima pesan, dan menerima perubahan yang telah lama disiapkan untukmu. Tidurlah, jiwa yang terpilih. Karena malam ini adalah malam ketika doa-doa menjelma mimpi, dan mimpi menjelma jawaban. Untukmu yang tak pernah berhenti percaya, meski dunia mencoba membuatmu menyerah.